Alright, welcome to our English class focusing on grammar. Jadi, we are going to have a few meetings. Nanti kita akan menyelesaikan a book. Bukunya adalah buku terkait dengan grammar yang ditulis oleh Betty Skram-Ferrazar, yang dipublikasikan atau published oleh Longman. Buku Betty Skram-Ferrazar atau buku Azar ini sendiri, actually we have 3 books. Ada 3 buku terkait dengan grammar. Yang pertama adalah yang basic English grammar yang akan kita bahas kali ini. Lalu lanjutannya itu adalah fundamentals of English grammar, dan yang ketiga adalah using and understanding English grammar. And this time kita akan membahas berkaitan dengan basic English grammar, dan saya mengambil yang second edition. Alright, let's check apa saja isinya. Di sini we can see that there are a lot of chapters. Yang pertama adalah using be and have, ya. Ini ada bahannya. Dan kali ini pada video pertama ini we are going to talk about 1 strip 1 sampai 1 strip 7. Jadi penggunaan to be untuk singulars. Jadi kalau di buku ini they are using be saja. Kalau di tempat kita kan biasanya we say to be, tapi this time we are going to say be saja tanpa to. Bendanya sama. Oke, ada singular noun plus singular be, ada plural noun plus plural be, and then we have pronouns. Kemudian nanti akan membahas tentang contraction or singkatan, kemudian negative sentence. Lalu ada be plus adjective, kata sifat, adjectiva, and then be plus allocation. Nah, video kali ini kita akan membahas yang bagian pertama ini. Oke, di bagian bawah nanti akan ada tambahan yang seperti ini, but that's gonna be for next meeting. Alright, so let's check it out. Kita akan mulai dengan the first part, chapter 1, using be and have. Ini kita akan fokus kepada yang be. Actually, this one is akan sangat sering digunakan when we are talking about the basic sentences. Misalnya di bagian introduction. What is your name? My name is Yoko. Where are you from? I'm from Japan. Di sini ada is, are, am. That's it. Kapan pakainya? Nanti akan kita bahas. And this one, we can skip this. So, let's go to the explanation. Jadi, the first part, strip 1 adalah when we are having a noun, ketika kita punya nomina or kata benda dan bendanya itu tunggal, terus di belakangnya tidak ada kata kerja. Remember, tidak boleh ada kata kerja. Jadi ketika di depannya ada benda tunggal, di belakangnya bukan kata kerja, maka we need be. Nah, terus to be-nya atau be-nya ini sendiri sangat tergantung kepada benda yang di depannya. Kalau di istilah grammar, you can call that as subject-verb agreement. Jadi here we have singular noun, ada kata benda tunggal, sehingga kalau bendanya tunggal, kita akan memerlukan is di sana. Remember, singular means tunggal, dan kalau subjeknya atau benda yang di depannya ini adalah tunggal, and then we have to use is. Dan ini berlaku untuk present tense. Ini contohnya. Canada, ini adalah singular noun. Kemudian karena ini singular noun, maka kita memerlukan be, is. Lalu ada country, is a singular noun. That's it. Nah, terus dalam bahasa Inggris biasanya yang namanya singular noun, ketika nounnya itu singular atau tunggal, jadi dia bilang one, not two or more, satu, bukan lebih, bukan dua atau lebih dari dua, kita biasanya akan menggunakan artikel. Artikelnya adalah a dan an, yang artinya sebuah, satu, pokoknya menandakan bahwa benda tersebut tunggal. So here we have the example, Mexico is a country. Meksiko itu adalah sebuah negara. That's it. Sehingga kita memerlukan a di sini. Kenapa kita menggunakan a? Karena dalam bahasa Inggris biasanya kalau bendanya tunggal, we are going to use a di depannya. That's it. A frequently comes in front of singular noun. That's it. Nah, kalau di contoh sini dia bilang a comes in front of the singular noun of country. A is called an article. Jadi sekali lagi namanya adalah article. Nah, artikel penanda satu ini ternyata dia punya dua bentuk. Yang pertama adalah a or a, lalu ada an. Sekali lagi ada a, ada an. That's it. Terus kapan kita menggunakan a, kapan kita menggunakan an?
maka yang harus kita perhatikan adalah satu, a dan an ini have the same meaning. Meaningnya sama, dua-duanya adalah articles, yang artinya satu, sebuah, dan pokoknya menunjukkan satu tadi. Pembedaannya hanyalah kapan kita menggunakan ini, a or a is used in front of words that begins with consonant. Jadi ketika bunyi awal, remember ya, bunyi awal bukan tulisan. Ketika bunyi awal kata itu adalah bunyi konsonan, maka kita akan menggunakan a. Tapi kalau bunyi awalnya adalah vowel, nih bunyi awal adalah vowel, bukan tulisan awal ya, bukan huruf awal, tapi bunyi awalnya adalah vowel, maka we are going to use an. Contohnya a cat, karena bunyi awalnya adalah k. A cat, kita tidak mengatakan an cat. That's it. An animal, karena bunyi awalnya adalah animal, sehingga kita menggunakan an. Contoh lain adalah kalau you have ever heard what university, huruf awalnya adalah u, tapi kita mengatakan a university, bukan an university. Why? Karena sekali lagi yang kita perhatikan adalah bunyi awalnya. University tulisannya u, tapi baca bunyi awalnya adalah y, university, sehingga we are using a university, bukan an university. That's it. Nanti untuk contoh lengkapnya you can check the ebook ya. Nah, let's see. Di sini ada contohnya. A horse is an animal. A horse, karena bunyi awalnya adalah h, bunyi konsonan, maka kita menggunakan a. Animal, bunyi awalnya adalah e, maka kita menggunakan an. A horse is an animal. Number 2, kira-kira apa jawabannya? Kita hitung 1, 2, 3. Okay, the answer is English is a language, not an, bukan an ya, karena bunyi awalnya adalah l, and that is consonant. So English is a language. Number 3, Chicago is right, a city. Korea is a country. Ya, kita akan menggunakan a karena bunyi awalnya adalah k. That's it. Europe is a continent. Bunyi awalnya ke. Dan di sini d. So you are going to say a dictionary is a book. And then this one. Yeah, you can see this one is consonant sound. This one is consonant sound. So you have a hotel is a building. This one consonant sound. A bear is a vowel sound, an animal. B, consonant. A bee is insect. A is vowel, so you are going to say is an insect. Number 10, ant, bunyi awalnya adalah a, so you are going to say an ant is an insect. An. That's it, begitu ya cara membedakannya. And exercise 3, you can try this one, and we are going to discuss about this. Silahkan tentukan apa ini. Kalian akan menambahkan a or an, and then you are going to use this one untuk menyambung kalimatnya. Contohnya adalah Arabic is, and then you are saying Arabic is language, so you can take it from this one. Arabic is language, and this one is singular, so you are going to say Arabic is a language. Rome is a city. So Rome is city, and because the city is starting with consonant sound, and then you are saying a cat is an animal. That's it. I'll give you one more example. Asia is, let's check, what is it? Right, continent. So the answer is Asia is continent. Let's check. Here we have kita punya yang consonant sound, jadi kalimat lengkapnya menjadi Asia is a continent. That's it. Silahkan lanjutkan exercise 3-nya. Okay, you can check this in your ebook. Then now let's go to the next part. Nah, tadi kita bicara kalau noun-nya tunggal ya. Kalau noun-nya tunggal kita menggunakan is. Nah, sekarang kalau noun-nya jamak, and then we are going to use are. Subjeknya jamak, maka kita menggunakan are. Ya, di sini bilang plural. Plural adalah jamak,
means 2, 3 or more, 2, 3 atau lebih. That's it. Contohnya adalah, nah di sini dia kasih contoh. A cat, ini tunggal. An animal, ini tunggal. Jamaknya adalah cats, animals. Jadi dia menambahkan s di belakang. That's it. Lalu ada a city, a country. Tapi yang ini beda. Kalau yang ini tinggal tambahkan s, ini ada yang berubah. Berubahnya adalah y-nya hilang. Ya, diganti dengan i, baru ditambahkan s. Kenapa jadi seperti itu? Some singular noun that ends in y have a special plural form. Ya, jadi kalau nanti kalian ketemu ada kata benda yang yang huruf akhirnya itu adalah y like this, huruf y seperti ini. Tapi harus diingat adalah yang di depan huruf y-nya ini harus bunyi konsonan, harus konsonan. Di sini ada t, dan di sini ada r. Dua-duanya adalah konsonan lalu diikuti oleh y. Nah, jadi kalau di akhir katanya itu adalah y, tapi di depannya konsonan, maka y-nya ini akan hilang, dia akan digantikan dengan i, city biasa, baru ditambahkan es. Seperti ini. That's it. Remember, sekali lagi, kalau ada bunyi atau kata benda yang huruf akhirnya adalah y, di depannya ada huruf konsonan, maka y-nya berubah menjadi i dulu, baru ditambahkan es. Itu untuk membuatnya menjadi plural. Ini contohnya, Canada and China are countries. Dogs and cats, ini yang secara umum. Dogs and cats are animals. Perbedaannya adalah pada bagian B-nya. Tadi we are using is karena singular alias tunggal. Kalau subjeknya or noun yang di depan B-nya itu adalah jamak, and then we are going to use are. That's it ya. And are insects. A computer is a machine. Kalau pluralnya menjadi computers are machines. Yang ketiga, dictionaries are books. That's it. Jadi kalau dia berubah-ubah, kalau depannya menjadi plural, maka kita tidak lagi menggunakan is seperti ini ya. Dia akan berubah menjadi are. That's it. Jadi yang kalian perhatikan adalah apa sih yang muncul di depan sininya. A carrot is. Carrots are. That's it. Now, ini ada latihan. Ya, dia bilang sama seperti yang latihan di atas tadi. Kalian akan menentukan ininya, kemudian kalian akan menambahkan ini, an tadi. Tapi remember, dan an ini hanya berlaku kalau bendanya tunggal. Karena artinya satu. Jadi kalau animals seperti ini tidak boleh ada a. Contohnya dogs are an animals, itu salah. Why? Karena an itu artinya satu, sedangkan animals di sini adalah jamak. Jadi kita tidak mungkin mengatakan ini adalah binatang-binatang, right? Ya, ini adalah binatang-binatang. Kenapa? Karena adalah seekor binatang-binatang. Kalau kita seekor binatang-binatang. Kalau di sini kita tambahkan an. Seekor tapi binatang-binatang. That's it. Jadi kalau bendanya jamak seperti ini, it is plural. Nah, jadi sekali lagi kalau nounnya plural atau bendanya jamak, maka di depannya tidak boleh ada a atau an. Karena a atau an yang di sini hanya berlaku pada kata benda tunggal. Spanish. Ya, Spanish tunggal, right? Maka kita akan menggunakan is. Is apa? Is a, and then you are going to choose yang di atasnya. That's it. Jadi silahkan lanjutkan. Okay. Nah, itu tadi terkait dengan kalau di depannya adalah kata benda tunggal dan benda jamak. Sekarang kita akan menggunakan pronoun. Ada I, you, she, he, it. Ya. Ini. Ada yang pronoun ini dia merujuk kepada pronoun yang tunggal. Lalu ada yang plural. Ada kata we, you. You di sini ada dua. You yang di sini yang tunggal itu artinya kamu. You yang di sini yang jamak artinya adalah kalian. Seperti yang tadi kita bahas di atas, ketika subjeknya itu entah dia noun atau pronoun itu adalah plural alias jamak, maka we are using are. That's it. Pengecualian untuk yang you yang artinya kamu, that's it. Untuk yang you walaupun dia tunggal yang artinya kamu, dia tetap akan menggunakan are.
Sedangkan he, she, it yang artinya dia tunggal, sekali lagi dia tunggal, maka to be-nya akan menggunakan is. Lalu special case adalah untuk I. If you are having I, maka to be-nya adalah am. Dan am ini sendiri hanya berlaku kalau subjeknya adalah I, khusus dia. That's it. Sekarang kita coba lihat contohnya. Rita is in my class. She is a student. Tom is in my class. He is a student. Rita and Tom are. D-nya berubah jadi are. Kenapa? Karena subjeknya atau pronounnya sudah lebih dari satu, alias jamak. They, kata gantinya pronounnya adalah they, maka to be-nya tidak lagi is menjadi are. That's it. She artinya dia, tapi perempuan. He artinya dia untuk laki-laki. Kalau they artinya mereka, gabungan dari lebih dari satu orang. Nah, ini contohnya. Kita menggunakan a student atau students katanya. Kapan menggunakan a student? Ketika tunggal. Ini kan ada a. Kapan menggunakan students? Ketika jamak. We jamak, we are students. I a student, right? Karena I tunggal. To be-nya atau be-nya khusus untuk I kita menggunakan am. I am a student. Rita goes to school. She, right, is a student. Kenapa tidak students? Karena she tunggal. That's it. Sisanya silahkan dilanjutkan. Terus bagaimana kalau kita mau membuat singkatan? Maksudnya bentuk pendek. Jadi kata I am a student itu bisa disingkat menjadi I'm a student. Nih. Ya, jadi kata I am itu tadi I tanda petik am. Ini adalah bentuk pendeknya. She is, she apostrophe s. He is, he apostrophe s. It is, it apostrophe s. Contohnya, she's a student, he's a student, and then it's a city. Terus yang you are, we are, they are. R-nya ini, A-nya akan hilang seperti ini, tapi di tengah-tengahnya ada tanda petik your, we're, their. Nah, ini adalah bentuk contraction alias bentuk pemendekannya. Jadi kalau nanti kalian mau nulis, silahkan buat seperti ini. Nah, ini ada contohnya. Apostrofinya di atas, remember, jangan dikomakan di bawah. Karena kalau di bawah itu namanya koma, kalau di atas apostrofi. Yang kita pakai adalah apostrophe. That's it ya, bentuk pemendekannya kita menggunakan apostrofi bukan koma. Sarah is a student, she's in my class. Jim is a student, he's in my class. Benar. I have one brother. Brother kata gantinya adalah he. He is 20 years old. I have two sisters. Nah, jamak ini. So, kita gantinya adalah they. Kalau they, maka be-nya adalah are. They are students atau they're students. Oke, sisanya you can try yourself. Silahkan dilanjutkan. Itu tadi untuk yang positif ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kalimatnya adalah kalimat negatif? Maka kita akan mengatakan hanya cukup menambahkan not saja setelah to be-nya. Contohnya, Tom is not a teacher, he is a student. Terus bagaimana kalau kita mau bikin pendek? Maka dia akan berubah menjadi isn't. Tom isn't a teacher, he's a student. Oke. Contoh lain, Tom and Anne. Ini ada lebih dari satu, maka kita menggunakan be, are not teachers. Kalau dipersingkat, aren't teachers. That's it. Nah, sedangkan yang ini kita mengatakan I am not a teacher. Am not ini berbeda dengan yang di atas. Is not kan kita bisa mengatakan isn't. Are not kita bisa mengatakan aren't. Tapi am not tidak bisa disingkat. Jadi kalau mau disingkat juga I apostrophe I'm, not-nya berdiri sendiri. Remember, sekali lagi not tidak bisa nempel di am. Nempelnya not itu hanya berlaku untuk is dan are. That's it ya. Okay, Korea isn't a city, it's a country. Horses aren't or are not insects. They are apa kira-kira?
Alright, there are mammals, something like that ya. Itu tadi. Jadi ini adalah bentuk penyingkatannya. Silahkan dicoba. Ini menggunakan yang ini. Ini sudah kasihkan contoh. Anne is, ini dia Anne. Anne isn't a gardener. Jadi untuk menjawabnya kita harus lihat gambar nih, apa kerjaannya. Ini ada contohnya Anne, dia adalah seorang fotografer. Maka kita mengatakan Anne isn't or is not a gardener. She is or she's a photographer. That's it. Jadi silahkan jawab berdasarkan yang di atas ini. Oke, lanjut. Sama seperti yang di atas tadi, cuman yang sebelumnya kita mengatakan setelah be-nya adalah noun. Untuk yang ini kita menggantinya dengan kata sifat. A ball is round, balls are round. Ininya be-nya sekali lagi dia tidak tergantung yang di belakang, dia tergantung pada noun yang di depannya atau tergantung kepada pronounnya. I am hungry. Kenapa pakai am? Karena depannya I. Oke, that's it. Jadi kalau di belakangnya aja adjektif, kita memerlukan be. She is young. They are beautiful. They are happy. She is beautiful. He is handsome. That's it. Jadi untuk membentuk kalimat yang di dalamnya ada kata sifat atau adjektif, kita harus menggunakan be seperti ini. Oke. Ini ada I'm not sad. Saya tidak sedih. I'm happy. Ice isn't hot. Es itu tidak panas. Kita menggunakan not karena hot ini tidak nempel ke sini. It is. Kira-kira apa? Right. So the answer is it is cold. Nah, sisanya silahkan coba saja. Jadi ada negatif, lalu ada kata sifat setelah be-nya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah when we are talking. Ini latihan saja, you can try this yourself. Mana dia? The last one untuk yang video kali ini adalah be plus location. Tempat ya. Jadi ada orang, ada benda, kemudian ada be, remember, baru ada location. Jadi kalau ada kata keterangan tempat, maka kita harus menggunakan be. Kapan kita menggunakan, bagaimana kita menggunakan be-nya? Lagi-lagi balik ke subjek atau benda yang di depannya. Jadi di sini kita punya Maria is here. Kenapa harus pakai is? Karena subjeknya adalah Maria. Oke. A location itu mungkin terdiri dari satu kata atau lebih dari satu kata. Contohnya di sini ada here, a location at the library. Di perpustakaan ini juga menunjukkan location. Jadi bisa langsung seperti ini atau bisa dengan menggunakan preposition. Tapi kita bahasin dulu. Jadi Maria is here. Di sini, there di sana, downstairs di bawah, upstairs di atas, biasanya loteng atau lantai atas atau lantai bawah. Upstairs yang di atas, inside di dalam, outside di luar. Downtown, pusat kota. Maria is here. Maria di sini. Jadi ini semua menunjukkan kata keterangan tempat or location. Maka kita harus menggunakan be. Jadi tidak boleh mengatakan Maria here. Harus bilang Maria is here. Sama seperti adjektif tadi. Maria beautiful, salah. Maria is beautiful. That's it ya. Nah ini langsung location. Ada juga yang locationnya itu perlu preposition, baru gabungan dengan noun. At the library, on the bus, in his room, at work, next to Maria. Preposition ini adalah sederhananya adalah kata depan yang menunjukkan posisi atau lokasi benda yang di depan sini. Bob was at the library. Bob berada di perpustakaan. Nah, ini menunjukkan hubungan ini dengan lokasi yang ada di belakang ininya. Itu preposition. Di atas, di bawah, di samping, di belakang, dan sejenisnya. Ini adalah common preposition yang sering dipakai. On. The ball is on the box. Is on the box. Ada di atas kotak. The ball is in. Is, be dulu, baru in, preposition, baru benda yang menunjukkan lokasinya. In the box. Next to, di samping, lalu ada above. Bedanya dengan on adalah kalau on ini nempel, kalau above di atas yang seperti ini. Dia punya jarak
tapi posisinya di atas, itu above. Lalu kita punya under di bawah, lalu ada kata behind di belakang. Ini adalah contoh preposition. That's it ya. Nah, sekarang ini ada gambar. Lalu ada the cat is. Ada benda, remember selalu gunakan be karena di belakangnya adalah location. Nah, sekarang kita disuruh milih nih preposition mana yang benar. The cat, dia di dalam, right? Dan kita mengatakan the cat is in the desk. In, karena in artinya di dalam. Kalau above di atas, behind di belakang, between di antara, next to di samping, on di atas, under di bawah. Nah, di mana sekarang? Ini desk, meja. The cat is right, the cat is on the desk. Terus yang ketiga, di atas dia. Di atas meja tapi nggak nempel di mejanya. Kalau nggak nempel tadi kita menggunakan right nih, above. The cat is above the desk. Nah, sisanya you can try this yourself. Oke. Dan ini adalah ringkasannya. Nanti silakan cek sendiri summary sentence patterns with be. Ya, silakan dicek. Ini adalah rangkuman pola yang tadi kita bahas. Jadi ada ini, ada penggunaan be, lalu ada artikel a dan an, lalu kemudian kita menggunakan be adjective, be location. Itu pembahasan kita. Kemudian assignmentnya untuk latihan adalah silahkan kita coba nih, silahkan dicoba membuat contoh yang seperti ini. Where Anna is in, silahkan tentukan dari kalimat ini be-nya adalah yang mana. Terus completion atau keterangan yang di belakangnya itu apa? Students, noun. Location, ini kan location nih, in, preposition tadi. Location, hungry, kata sifat. Nah, di belakangnya sini animals itu masuk kategori apa? Nanti silahkan dimasukkan di sini. We will discuss. Alright, so that's it for the first lesson. Thank you for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. And good luck.